Dan alhamdulillah berdasarkan data 100% yang kami hitung, Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman dari partai pendukung, perwakilan partai pendukung, teman-teman dari perwakilan ormas dan relawan yang hadir di kesempatan malam hari ini dalam rangka konferensi pers. Terima kasih juga buat teman-teman media yang sudah hadir. Bersama ini ingin kami sampaikan bahwa kami dari tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Partisipasi aktif Anda semua adalah wujud nyata demokrasi yang sehat dan bermartabat. Pada hari ini kami ingin menyampaikan beberapa poin penting terkait quick count dan real count. Kami perlu meluruskan bahwa apa yang disebut dengan quick count atau real count bukanlah perangkat resmi perhitungan suara, karena masih ada potensi kesalahan, misalnya salah input, salah data, salah dokumen, dan lain-lainnya. Menurut undang-undang yang menjadi acuan resmi adalah rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU, mulai dari TPS, kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi. Mengenai real count internal, tim IT kami telah berusaha seteliti mungkin untuk menyelesaikan prosesnya. Dan alhamdulillah berdasarkan data 100% yang kami hitung, Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Namun demikian, kami tetap menghormati proses dan mekanisme resmi yang sedang berjalan. Untuk itu kami meminta semua pihak bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPUD sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kami mengajak seluruh pendukung untuk tetap semangat dan menjaga suasana kondusif selama proses perhitungan berlangsung. Mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan demokrasi yang jujur, adil, dan damai. Terima kasih yang dapat kami sampaikan dari posko pemenangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman media terkait hal ini. Selamat malam Pak Baco. Ya, siap. Apakah tadi kan Pak Baco sendiri mengatakan bahwa quick count itu bukan hasil yang sebenarnya yang masih menunggu rekapitulasi dari KPU. Apakah ini menanggapi deklarasi pemenangan yang sudah dilakukan oleh Saurano, lalu melihatnya tanggapan dari tim pemenangan Ridho sendiri seperti apa dengan adanya deklarasi tersebut, Pak? Ya, jadi yang berhak menyampaikan secara resmi bukan paslon, tetapi KPU. Jadi mari kita bersabar menunggu itu. Yang hari ini proses perhitungannya sudah mulai dilakukan di kecamatan dan rencananya akan berlangsung selama 6 hari, dan selama 6 hari itu insya Allah sudah akan ketahuan. Namun semua punya tim sendiri, paslon lain punya tim IT, 01 juga punya tim IT, sama-sama punya data, sama-sama punya informasi. Namun hasilnya berbeda, itu hal yang wajar terjadi karena semua juga ada margin error atau human error dan lain-lain. Itu saja ya. Prinsipnya hasil dari internal IT dan Realcon 01 menunjukkan bahwa Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung
2 putaran. Dan kami segera sudah menyusun kekompakan konsolidasi gabungan 16 partai sedang mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti proses rekapitulasi yang ada di 44 kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Insya Allah kami akan gunakan semua kekuatan dan kemampuan kami untuk menjaga baik-baik, jangan sampai ada pergerakan-pergerakan atau tindakan-tindakan manipulatif yang terjadi di perhitungan tingkat kecamatan. Saya rasa cukup. Oke, Pak. Ada lagi? Tadi pagi Pak, saya dari Kompas.com tadi pagi Pak. Bahwa tidak benar kalau PKS tidak maksimal. Yang pasti 16 partai ini tiap hari pulang pagi di posko ini dan semuanya bekerja maksimal, termasuk relawan dan ormas. Tidak ada yang tidak bekerja maksimal. Terkait dengan sayembara masih tetap berjalan, ya, masih tetap berjalan dan sudah ada beberapa laporan penemuan. Salah satunya adalah 2 titik yang ada di Pulau Seribu. Ini yang sudah berproses. Yang gudangnya sudah disegel oleh Panwas dan diakui itu adalah gudang beras dari salah satu paslon, ya. Terus ada lagi beberapa kecurangan yang terjadi di Kelurahan Pinang Ranti. Di situ sebelum pemilihan ternyata beberapa surat suara sudah dicoblos salah satu paslon. Ada juga banyak kejadian. Salah satunya adalah undangan memilih itu ditebus atau diambil oleh beberapa oknum keliling-keliling ke warga, dibayar 50.000 sehingga orang itu tidak berangkat ke TPS. Ini adalah salah satu tindakan masif sehingga pada pilkada kemarin itu partisipasi masyarakatnya itu rendah sekali. Nah, salah satu dugaannya adalah seperti itu. Ada upaya masif yang membuat warga tidak perlu berangkat ke TPS karena sudah ditebus atau dibayarin atau sudah dikasih uang di beberapa tempat dan lain-lain. Praktek money politik juga terjadi, sembako juga ternyata terjadi juga. Ini sedang kita inventarisir semua. Beberapa video saya perlu klarifikasi lagi. Yang beredar sembako itu dan pakai kantongnya Ridho itu masa kampanye. Gak mungkin sebodoh-bodohnya orang kalau mau bagi sembako di Minggu Tenang gak mungkin pakai sembako yang ada logonya, gitu ya. Logikanya kan gitu aja, ya. Gak mungkin lah itu. Dan itu ada beberapa laporan dan sudah diklarifikasi. Itu masa, ya, itu masa kampanye dan tanggalnya 13 November dari foto timestamp-nya tersebut. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.